Jadi kalau bicara hijrah, menurut yang saya pahami, hijrah yang terpenting itu dari lupa kepada ingat kepada Allah, dari ragu kepada yakin. Karena yang terpenting dari segala-galanya adalah ingat dan yakin kepada Allah. Orang lihat boneka, mata ke boneka, hati suka memuji, wah ini hebat yang membuat boneka ini. Tapi mengapa lihat anak yang memainkan boneka tidak ingat kepada Allah yang menciptakannya? Itu masalah, hadirin. Kita lihat gambar kucing, dipuji yang menggambarnya, tapi lihat kucing tidak ingat kepada Allah yang menciptakannya. Harusnya dalam hidup ini yang paling sulit adalah sulit lupa kepada Allah. Harusnya. Karena segala-gala yang kita lihat, segala-gala yang kita dengar, segala-gala yang kita rasa, itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingat mata ke makhluk, hati ke Allah, sah. Tidak ada harusnya yang paling membuat kita ingat selain Allah. Contoh, sekarang misal, ini bukan promosi, kita ingin ingat buatan Jepang. Asal niat saja melihat buatan Jepang, kita akan ingat kepada Jepang terus. Hanya dengan satu niat, melihat buatan Jepang. Bagaimana kalau kita niatkan melihat buatan ciptaan Allah? Kira-kira bisa lupa tidak ke Allah? Kenapa ada ibu, bapak suka jengkel ke anak? Karena mata ke anak, hati ke anak. Harusnya mata ke anak, hati ke Allah. Lihat anak, ini ciptaan Allah, ini milik Allah, ini amanah Allah, nggak berani nyubit. Ibu yang suka nyubit anaknya, ibu yang kurang zikir. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau ingat kepada Allah, lampu on, nyala. Kalau lupa kepada Allah, itu off, banyak nyalanya, banyak gelapnya. Kalau ingat Allah, katakan lampu nyala, terang. Kalau lupa ke Allah, itu off. Kira-kira hidup kita banyak terangnya, banyak gelapnya? Banyak gelapnya ya. Nah, hijrahnya itu ajalah. Hijrah minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya, dari lupa kepada ingat kepada Allah. Setuju? Ceramah saya mah sederhana. Mari kita latihan ingat kepada Allah dalam segala hal. Ingat, mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Makanya kalau lihat suami, ya Bu yang udah nikah, lihat suami, ya Allah ini ciptaanmu. Insya Allah orang yang yakin segalanya ciptaan Allah, kalau dia diberi bagus, menurut dia tidak akan jadi sombong karena semua ciptaan, benar? Kalau ada kekurangan tidak akan minder karena ini juga ciptaan Allah. Lihat orang lain tidak akan iri, lihat yang kurang bagus tidak akan meremehkan. Dengan yakin saja semua ciptaan Allah, tidak akan sombong, tidak akan minder, tidak akan iri, tidak akan meremehkan. Orang Jepang siapa yang menciptakan? Semua kelebihan yang ada di negeri Jepang, disiplin, rapi, bersih, sopan, ramah, yang baik-baiknya, itu pasti dengan tuntunan Allah, dan itu untuk orang yang beriman hikmahnya. Kita tahu ilmu bersih, kita kurang bersih, tuh Allah ciptakan negara yang disiplin seperti itu. Begitulah, jadi kita pergi ke luar negeri kemanapun, tidak ada masalah, yang ada tuh cuma ciptaan Allah saja. Ya, kalau takdir Allah saya harus bertugas ke luar negeri, melihatnya cuma satu saja. Ini ciptaan Allah, ini negara milik Allah,
orang-orangnya juga orang-orang yang diciptakan Allah, sehingga tidak ada keterpesonaan terhadap negara, terhadap manusia. Terpesonanya ya satu saja, ini ciptaan Allah, ini milik Allah. Pergi misalkan ke Australia, lihat ini bule-bule ini nggak pesen bule nih mereka, sebagaimana kita nggak pesen coklat, nggak pesen warna coklat misalnya. Lihat Afrika kulit hitam, ini pasti Allah yang ngedesain. Jadi tidak ada kita meremehkan, mencemooh, yang ada tuh takjub saja kepada maha sempurnanya ciptaan Allah. Termasuk lihat saudara-saudara kita yang diberikan kekhususan. Ada yang kakinya lumpuh, ada yang tidak ada tangan. Kita nggak ada sedikit pun meremehkan, karena yang kita lihat adalah karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas hadirin? Nah begitulah. Jadi nanti kalau punya anak, membelai anak tuh sambil zikir, sambil dilihat rambutnya. Ya Allah, Engkau ciptakan rambut halus kecil, lihat alisnya maha suci Engkau. Nikmat sekali zikrullah melihat bayi. Coba cium bayi itu, harum benar. Mungkin karena hatinya bersih bayi itu ya, sehingga harum. Makin tua kan beda ya. Satu itu mata melihat ciptaan, hati mengingat pencipta. Sekarang jodoh, ingat jodoh, ingat Allah. Cuma satu yang ngatur jodoh tuh Allah, tidak ada lagi. Ikhwan mau nikah sama akhwat, akhwat ciptaan siapa? Allah. Yang ngurus akhwat siapa? Allah. Makanya tidak usah saya ini kurang keren, mana ada yang mau sama saya. Yang nyiptakan kita siapa? Allah. Yang nakdirkan jodoh siapa? Allah. Mungkinkah takdir Allah terhalang karena dia sendiri yang mendesain kita? Tidak mungkin. Kalau Allah mau ngejodohin mah jodoh aja. Tapi saya kurang mancung hidungnya. Tapi kan berlubang kan? Siapa tahu menurut kita kurang mancung, tapi dalam pandangan calon kita itulah hidung idaman. Oh iya, serius hadirin. Itu di Darut Tauhid banyak yang nikah dengan tunanetra, yang nikah dengan yang lumpuh. Kemarin ada nikah dengan yang sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa milih nikah ini? Syariatnya ya. Semoga saya menuntun suami saya di dunia, Allah menuntun saya menuju sorga. Menurut kita tunanetra itu sebuah kelemahan, tapi bagi calonnya justru itulah ladang amal. Makanya orang yang stres, aduh saya sudah kepala 3, mungkin enggak ya ada yang mau sama saya? Gini, mintanya ke Allah. Takdir mah tidak terhalang oleh umur, tidak terhalang oleh wajah, tidak terhalang oleh rizki. Apa yang Allah mau, wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Surat Yunus 107. Jika Allah memberikan sesuatu, tidak ada yang bisa menolaknya. Jangan neko-neko kalau mau nyari jodoh, lempeng aja. Karena Allah yang menguasai takdir. Tidak usah pinjam jaket teman supaya kelihatan gaya, padahal teman ini pinjam dari kawannya. Nah kawannya itu kakaknya si dia, kan cilaka. Pernah dengar nggak cerita tukang bunga? Belum? Mau dengar ini? Ini cuman cerita aja. Ada seorang pemuda beli bunga. Ditanya oleh tukang bunga, untuk siapa ini? Ini untuk calon saya. Wah, romantis sekali dek. Ya namanya juga cinta ya, perlu pengorbanan. Beli bunga. Baru juga pergi sedikit balik lagi. Beli lagi lah satu lagi. Ini untuk siapa dek? Ini untuk adiknya. Adiknya juga manis. Ya jaga-jaga aja, siapa tahu nggak sama kakaknya
dapat adiknya, namanya juga ikhtiar, harus sempurna gitu. Si tukang bunga udah mulai jengkel, kemaruk banget nih anak. Udah 2 nih, balik lagi. Satu lagi lah, buat siapa lagi dek? Sebetulnya ibunya juga manis katanya. Kalau saya datang, dia suka nyuguhin sambil ngeliatin saya. Nggak tahu apa yang terjadi, taki-taki aja. Si tukang bunga tuh, ini anak kurang ajar bener nih. Udah kakaknya, adiknya, emaknya, tapi nggak berani ngomong, takut nggak laku bunga. Sampai ke rumah, dek kasihin, terima kasih. Tindak kasih, senang. Ibu senang, semua senang dapat bunga. Bel bunyi, teng tong. Oh bapak datang, aduh senang. Lihat aja, langsung doa lama sekali. Sambil begini doanya. Saking lamanya itu si calon nanya, Kang, tidak nyangka akang ini orangnya religius sekali. Doanya menih khusyuk, lama sekali. Sampai agak pegel Kang. Si akangnya juga bisik, iya Neng, saya juga tidak nyangka. Ternyata bapak Neng itu tukang bunga gitu. Mengerti? Mengerti tidak? Kenapa dia nunduk terus-terusan? Makanya jangan suka iseng ya. Lempeng aja, karena yang nentukan takdir itu adalah Allah. Terus saja perbaiki diri. Saya pernah tergelincir banyak dosa. Tobat. Banjir air mata tobat itu mengangkat derajat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tapi gimana nanti calon suami saya gimana? Kalau nggak ditanya, diam aja. Tobat aja, nanti Allah yang nutupin. Ya, nggak usah dibuka apa yang Allah tutupi. Kalau ditanya, ya ngomong apa adanya. Nanti dia nggak mau, berarti bukan jodohnya. Ya, nanti Allah ganti. Jelas? Lempeng, hidup mah lempeng, nggak usah licik-licikan. Sok, apalagi sekarang masalahnya? Rizki, ingat rizki, ingat Allah. Udah bulat aja. Satu-satunya yang membagikan rizki adalah Allah. Dan kita diciptakan sudah lengkap dengan rizkinya. Waktu di rahim ibu kita, rezeki ada tidak? Cukup tidak? Mana yang hebat? Janin nyari rezeki atau rezeki ngedeketin janin? Kok ragu-ragu sih? Janin nyari rezeki, rezeki yang ngedeketin janin. 9 bulan tidak kemana-mana, di tempat sempit cukup. Syariatnya bapak kerja, ibu makan. Jengkol, pete, rujak, cireng, bandros, dorok-dok. Dari segi nama mustahil jadi bayi, benar? Tapi begitulah Allah ramu sesuai dengan keperluan kita lewat plasenta beres 9 bulan. Ini ilmu tauhid hadirin ya. Karena kalau nggak ingat ini jualan-jualan gini stres. Lahir jadi bayi. Waktu kita bayi rezeki ada tidak? Jawab. Cukup tidak? Mana yang hebat? Bayi mencari rezeki atau rezeki mendekati bayi? Yakin? Langsung ibu mengeluarkan air susu. Dari air susu jadi otot, jadi tulang, jadi gigi, komplit kita. Syariatnya hanya air susu. Tapi ada ibu-ibu yang tidak punya air susu. Sapi mengeluarkannya. Benar? Benar kan?
Tidak semua ibu-ibu waktu melahirkan punya air susu, betul kan? Tapi bayi tetap perlu air susu, sapi yang mengeluarkan. Mana yang ngedeketin? Bayi mendekati sapi atau sapi mendekati bayi? Emang ada sapi ngedeketin bayi? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu salah air susunya. Shh, dengar, sapinya di Selandia Baru, bayinya di Jakarta. Demi Allah dia akan datang ke sini. Yang meres siapa? Yang dikasih ke pabrik, di pabrik diolah, dibawa pakai kapal laut, disimpan di supermarket, dibeli, dibawa ke dapur, kocek-kocek, masukin botol, cep, masuk. Berapa banyak yang hadir ini dibesarkan oleh air susu sapi, benar? Saudara mengerti kenapa manusia tidak boleh menikah dengan sapi? Karena saudara sepersusuan? Bukan. Karena beda jenis. Ih, salah aja ini teh. Lanjut. Sampailah segede gini. Ini penting, ini ilmu tauhid, ini ilmu zikir ya. Sudah makan belum? Dasar kufur nikmat. Siapa yang nanya makan siang? Saya nanya sudah makan belum? Sudah makan belum? Lihat berapa langkah kita menuju makanan. Berapa ratus ribu langkah makanan menuju kita. Mana yang lebih hebat? Berapa langkah tadi ke nasi bungkus? Hah? Lihat nasinya, berapa ratus ribu langkah menuju kita. Dari Cianjur, garamnya dari Madura, ikan dari Tanjung Priuk, belum lagi sayuran, terong, sambal. Sambal itu makanan termewah. Hanya untuk segede sambal, cabenya dari gunung mana, asemnya dari bukit mana, jeruknya, cabenya, terasinya, ada di sini. Benar? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau makan tuh takjub bagaimana Allah mengumpulkan semuanya. Kalau cuman makan hanya mengunyah saja, monyet juga mengunyah. Makan tuh bagi kita tuh takjub kepada Allah. Nikmatnya makanan tuh bukan di lidah, nikmatnya makan tuh di hati. Ingat bagaimana Allah menjamin kita. Mengapa Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan? Bagaimana mencela? Semuanya Allah yang menyediakan. Benar? Halo? Jelas tidak nih? Oh, luar biasa. Kalau makan sambil zikir tuh bisa menangis. Menangis bagaimana Allah mengumpulkan semua itu dengan mudah dan ada di meja kita. Nih, saya umur Januari besok 57 tahun. Sudah tua nih. Anak 11. Nggak usah kaget, bukan bikinan saya. Ciptaan Allah. Nggak usah gitu. Seharusnya Masya Allah. Jelek ya. 57 tahun hidup, tidak pernah sehari pun Allah lupa ngasih minum kepada saya. Tidak pernah tahu mata airnya di mana. Tidak pernah turun ngambil air. Ini pH-nya 7, bagaimana ngatur pH enggak ngerti.
ini bakterinya dari bakteri yang bahaya dihilangkan, enggak ngerti bagaimana menghilangkan bakteri. Demi Allah tiap hari datang ini. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Makanya minum itu adalah untuk zikrullah. Kalau hanya sekedar gelek-gelekak minum, monyet juga minum. Jelas? Bagi kita makan itu menikmati kebesaran Allah.